Ketika sampai kepada baginda Rasulullah, katanya, aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah, engkau bunuh dia setelah mengucap la ilaha illallah? Katanya Rasulullah, dia mengucapkan karena takut dengan pedang aku. Bagaimana keadaan Suraqah bin Ja'sham? Kata seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu minal munafiqin. Ya Rasulullah, dia termasuk golongan orang munafik. Kata baginda Rasulullah, la taqulu dzalik, kamu tak boleh berkata demikian. Baru-baru ini pun juga timbul macam-macam persepsi. Orang ziarah kubur dikata sembah kubur. Orang berdoa di kubur dikatakan menyanyi di kubur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masalah jihad banyak disalahguna oleh beberapa kaum muslimin juga, dengan mengartikan bahwasanya jihad ini membunuh kepada semua orang kafir atau memerangi kepada semua orang kafir, walaupun hakikatnya tidak demikian. Kalau kita melihat di dalam syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berjaya menguasai kota Mekah yang jatuh ke tangan beliau, masih memberikan ruang kepada kaum musyrikin untuk menetap di kota Mekah. Hanya yang dihalang adalah mendekati Masjidil Haram, karena mereka melakukannya dengan cara yang batil. Masa itu tidak diperintahkan oleh Nabi tidak memerintahkan kepada sesiapapun untuk membunuh kepada kaum musyrikin. Walaupun pada saat itu mereka banyak melakukan kekejaman kepada kaum muslimin. Dalam peristiwa Fathu Makkah, ketika kaum musyrikin dalam keadaan ketakutan akan kemenangan dan kejayaan yang dialami oleh kaum muslimin, maka mereka ditanya oleh baginda Rasulullah, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Agaknya apa yang kamu menyangka aku nak buat kepada kamu? Katanya, "Kun akhun karim wa ibnu akhin karim." Jadilah kamu orang yang baik kepada ahli keluarga kamu. Yani mereka mendakwa hubungan kekeluargaan dengan baginda Rasulullah, walaupun selama hampir 18 tahun memerangi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, idhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu, aku maafkan kamu semua. Walaupun mereka musyrik, walaupun mereka masih berada dalam agama mereka, walaupun mereka masih menyembah berhala, karena tujuan daripada jihad adalah bukan untuk membunuh, tapi tujuan daripada jihad adalah untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan membunuh orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukankah di dalam hadis dinyatakan man qatala dhimmiyan, barang siapa yang membunuh kafir dhimmi, kafir tapi dhimmi, yani orang tidak beriman, non muslim, tetapi ianya adalah dhimmi, hidup bersama dengan kita di bawah dengan undang-undang Islam, maka yang membunuh itu tidak akan mencium bau syurga. Bau syurganya tak dicium, apatah lagi syurganya. Hadza dahsyatnya pembunuhan. La yazalul mu'min fi fushatin min dinih ma lam yuriq daman haraman. Masih ada ruang bagi seseorang muslim itu untuk bertaubat kepada Allah selagi tidak membunuh satu nyawa pun. Yani tak kira siapa. Dahsyatnya pembunuhan karena ianya adalah melangkahi otoritinya Allah sebagai Al-Muhyi, Al-Mumit, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Seorang di zaman baginda Rasulullah ketika dalam peperangan, ikut dalam peperangan, lalu kemudian ketika berperang membunuh salah seorang yang mengucap la ilaha illallah, seorang kafir, waktu itu sedang berperang dan jatuh tak terdaya. Kemudian dia ketika ingin dihunuskan pedang,
Maka dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, katanya. Namun orang yang memegang pedang ini atau orang yang membunuhnya dengan panah masih membunuh kepadanya setelah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika sampai kepada baginda Rasulullah, katanya, aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah, engkau bunuh dia setelah mengucap la ilaha illallah? Katanya, Rasulullah, dia mengucapkan karena takut dengan pedang aku. Kemudian ditanya balik, adakah kamu bunuh dia setelah mengucap la ilaha illallah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucap karena takut dengan pedang. Sampai 3 kali. Kali yang ketiga Nabi bersabda, halla syaqaqta ala qalbih, engkau dah belah dadanya dan engkau tahu isi hatinya ketika mengucap la ilaha illallah karena takut dengan pedang kamu. Di sini Nabi menunjukkan tentang persepsi. Persepsi kita tidak boleh menjadi hukum kepada orang. Penilaian kita tidak boleh menjadi dasar tindakan mengikut syarak sebelum dasar atau persepsi itu dibangun berdasarkan, ditimbang dengan syariat. Adapun itu persepsi kita sahaja, maka ianya tidak boleh untuk menjadi dasar hukum dalam syariat. Ada seorang sahabat Nabi SAW ketika Nabi datang ke rumahnya Idban bin Malik. Ini dalam Sahih Bukhari. Ketika datang ke tempat Idban bin Malik, Nabi datang, kemudian jiran-jiran Idban datang pun kepada baginda ke rumah Idban karena mendengar Nabi ada di sana. Kemudian Nabi tanya keadaan salah seorang sahabat namanya Suraqah bin Ja'sham, saya ingat. Bagaimana keadaan Suraqah bin Ja'sham? Kata seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu minal munafiqin. Ya Rasulullah, dia termasuk golongan orang munafik. Kata baginda Rasulullah, la taqulu dzalik, kamu tak boleh berkata demikian. Bukankah dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan sungguh-sungguh? Kenapa kamu hukum dia dengan munafik? Sahabat tadi mengatakan, sesungguhnya kami nampak dia duduk dengan orang munafik. Orang itu menilai kepada orang lain karena duduk dengan orang munafikin, dilabelkan munafik, persepsi dia menghukum dia munafik. Ditegur oleh Nabi ketika memiliki persepsi yang tidak berasas. Demikian juga ketika seseorang tadi membunuh kepada orang yang mengucap la ilaha illallah, karena persepsinya mengatakan dia mengucap takut dengan pedangnya, dan dia mengambil tindakan dan sikap berdasarkan dengan persepsi, maka Nabi bersabda, kamu dah tengok isi dadanya dia mengucap la ilaha illallah karena takut dengan pedang kamu? Adakah kamu menjadikan persepsi kamu itu sendiri melepasi batasan syarak sehingga dijadikan tindakan kamu berdasarkan persepsi seakan-akan itu syariat? Hadza bahaya kepada persepsi. Baru-baru ini pun juga timbul macam-macam persepsi. Orang ziarah kubur dikata sembah kubur. Orang berdoa di kubur dikatakan menyanyi di kubur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syuf, orang yang melakukan khurafat di tempat kubur itu adalah perbuatan dosa, tapi tidak lebih berdosa daripada orang yang menuduh dia sembah kubur. Tuduhan menyembah kubur ini sudah ya, kita berbaik sangka, mudah-mudahan ini sabaqal lisan, yakni lisannya terkeluar tanpa disedari.
atau menisbahkan kepada orang yang mungkin berbuat khurafat. Tapi kalau dimaknai dengan makna sebenar menyembah kubur, dia sudah menuduh orang itu syirik kepada Allah disebabkan oleh karena menisbahkan kubur itu disembah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sembah kubur langsung tanpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menuduh orang itu syirik sementara orang itu ahli qiblah, dia salat. Idzan bahaya menisbahkan kata-kata yang bersifat kufur kepada orang lebih berbahaya daripada perbuatan mungkar ataupun perbuatan yang batil yang ianya adalah dosa. Dosa ini ada peringkatnya juga. Kalau kita di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nur, orang-orang yang melempar, innalladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh orang-orang yang terjaga marwahnya dengan perbuatan zina, kalau tidak mendatangkan 4 saksi, maka mereka adalah, yakni Allah memberikan hukuman kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina kalau tidak mendatangkan 4 saksi, yaitu qadzaf. Kata-kata ini ada nilainya, bergantung kepada konten kata-kata itu. Menuduh orang anak haram, ini adalah qadzaf. Menuduh orang ini berzina tanpa ada bukti, ini adalah qadzaf, yang kalau dalam hukum syara akan dihukum dengan sebatan sampai 80 kali. Ini baru menuduh marwah orang karena berzina. Apatah lagi kalau menuduh orang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kata-katanya beza. Menuduh orang berzina hukumnya dosa besar, menuduh orang menyembah selain Allah lebih besar berbandingkan kepada menuduh orang berzina. Bahaya lisan ini adalah bergantung kepada konten daripada kata-kata itu. Hati-hati daripada dengan kata-kata yang kalau Anda tahu makna yang tersimpan di sebalik itu daripada hukuman yang Allah yang Allah akan letakkan kalau salah perbuatan itu, akan satu kerugian yang besar dan penyesalan yang luar biasa. Bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang Islam lain selamat daripada lisan dan juga tangannya, daripada lisan dan juga tangannya. Zaman kita sekarang mudah menodai orang, kehormatan orang lain dengan tangannya. Di Facebooknya, di Twitternya, di WhatsAppnya, dan macam-macam yang digunakan sekarang ini. Silahkan berselisih dengan sesiapa, silahkan beradu hujjah dengan yang berbeza pendapat. Namun bila mana sampai kepada peringkat untuk mencaci, di sini Anda yang berdosa. Diharap kita ini tak ada sesiapa yang menanggung dosa karena memaki orang. Walihada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang muflis itu? Orang muflis, kata Nabi, nanti di akhirat yang datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, berbagai macam pahala. Namun dia ambil harta fulan, dia bunuh fulan, dia maki fulan. Waqad syatama hadha, wa safaka dama hadha, wa akhadha mala hadha. Ambil duit fulan, bunuh fulan, dan maki kepada fulan, maki kepada fulan. Diambil dosanya orang-orang yang dizalimi, diserahkan kepada orang yang datang dengan membawa pahala zakat dan puasa tadi. Khawatir orang yang beribadah di dunia dengan banyak ibadah, kalau tak jaga mulut dengan tangannya akan rugi dengan ibadah yang dia kumpul, diberikan kepada orang yang dia maki, diserahkan kepada orang yang dia caci. Kan rugi dunia, rugi akhirat. Susah-susah beribadah di dunia, rugi pula di akhirat. Idzan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang Islam lain selamat daripada lisan dan juga daripada tangannya.
Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian terkait dengan masalah persepsi, ya. Masalah persepsi, kita kena berhati-hati. Walihada digalakkan di dalam hadis yang tadi Nabi bersabda, kamu bunuh dia setelah mengucap la ilaha illallah. Ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di dalam berbicara tentang persepsi, satu hari baginda Rasulullah berjalan dengan Siti Safiyah di waktu malam. Kemudian berselisih dengan dua orang sahabat Nabi. Dan Nabi berjalan berdua, ini orang berjalan berdua. Sahabat Nabi berdua nampak Nabi berjalan dengan seorang perempuan, maka mereka mempercepat langkahnya, yakni agar supaya tak mengganggu privasi Nabi bersama dengan istrinya. Ketika dia menjauhkan diri daripada Nabi dan mempercepat langkahnya, dipanggil oleh Nabi, ala rislikuma, tunggu sekejap. Kata Nabi, ini perempuan yang jalan dengan aku, istri aku Safiyah. Kata sahabat, ya Rasulullah, masa manalah aku nak buruk sangka kepada engkau. Nabi ketika memperkenalkan, ketika memberitahukan kalau perempuan itu adalah istrinya, bukan nak kenalkan istrinya kepada orang, supaya mengelak daripada persepsi orang. Kata baginda Rasulullah ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, takkanlah aku nak buruk sangka kepada engkau. Kata Nabi, syaitan itu mengalir pada tubuh badan manusia umpama aliran darah. Nabi khawatir orang itu saat itu dia tidak mempunyai prasangka yang buruk. Sampai di rumah syaitan kacau. Agaknya tadi siapa ya perempuan tuh? Tunjuk ajar itu diajar oleh Nabi bukan untuk sahabat itu saja. Sahabat tak akan mungkin buruk sangka kepada Nabi. Ya untuk sepanjang zaman, termasuk zaman kita di alam maya sekarang ini. Walihada, berhati-hatilah di dalam menghukum kepada orang. Pada masa yang sama, kita ini kalau ingin mempertahankan kebenaran, janganlah dipertahankan dengan cara yang tidak benar. Al-maqasid as-samiyah la tublagh bil wasail al-munhattah. Tujuan yang mulia itu tidak boleh dicapai dengan cara yang hina. Tidaklah layak kita membela kebenaran dengan cara yang batil. Tidaklah baik mempertahankan al-ma'ruf dengan cara yang mungkar. Kalau kebenaran itu boleh ditegakkan dengan yang batil, dengan begitu batil menjadi pendokong kepada kebenaran. Tidak mungkin terjadi hal ini dalam syariat. Bahkan akan ternodai kebenaran bila mana diperjuangkan dengan kebatilan. Namun kebenaran mesti diperjuangkan dengan yang benar. Ma'ruf mesti diperjuangkan dengan yang ma'ruf. Wa hakadha tidaklah dalam kaidah itu dinyatakan tidaklah kemungkaran itu dicegah dengan kemungkaran. Kalau tidak, maka ada dua mungkar. Sudahlah benda itu mungkar, dicegah dengan mungkar, dua kali mungkar. Fahimtum? Walihada qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Nabi didatangi oleh seorang bernama Zaid ibn Sa'nah, seorang Yahudi, mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, innaka lamudillun, kamu ini adalah seorang yang suka menunda-nunda bayar hutang. Siapa yang kata? Seorang Yahudi mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan itu adalah perkataan yang tidak baik, mencerca, memaki, lebih-lebih lagi kepada Nabi, lebih-lebih lagi membuat adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar marah, membela kepada Nabi Muhammad. Apa hukum membela kepada Nabi? Wajib. Namun bila mana cara pembelaannya kepada Nabi tidak menepati tunjuk ajar dan tata cara adab dan sopan santun, maka di sini Nabi tegur kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, kalau bukan karena Nabi ada ini, aku bunuh engkau, aku perangi engkau.
Kata baginda Rasulullah, ya Umar, yang aku perlukan dan dia yang perlukan bukan kata-kata kamu tadi. Aku perlu daripada kamu, engkau nasihati aku bayar hutang lebih awal sebelum dia datang menuntutnya. Dan engkau kalau nak tegur kepada dia, tegurlah. Kalau nak tuntut hutang, tuntutlah dengan elok, tak payah maki-maki orang. Tujuan Sayyidina Umar ingin bela Nabi. Namun bila mana cara pembelaannya tidak menepati syarak, maka Nabi tegur kepada Sayyidina Umar, perbuatan kita menjadi image kepada agama kita. Akhlak kita akan mewarnai prinsip agama yang suci dan murni ini. Tindakan kita akan menjadi madhar, sesuatu yang dilihat oleh orang. Maka warnailah agama ini dengan adab. Citrailah agama ini dengan akhlak, supaya kita dapat memperjuangkan agama walaupun dengan cara tidak menodai kepada agama dengan sikap kita. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Kalau namanya bersaudara, ada tak maki-maki? Kamu saudara aku maki kamu. Kamu saudara aku, engkau adalah begini, engkau begitu, engkau begini. Oh, bukan saudara. Musuh. Kalau kita tak kata musuh, Allah kata kita bersaudara. Kenapa kita ubah jadi musuh? Mathalul mu'minina fi tarahum fi tawaddihim wa tarahumhim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang mereka dan juga cinta mencintai sesama yang lain, umpama satu jasad. Satu sakit, seluruh badan sakit. Hadza yang perlu untuk kita jalin hubungan baik dengan sesama orang Islam atas dasar kerana Allah Subhanahu wa taala, al-muslim akhul muslim, orang Islam bersaudara dengan orang Islam, la yadhlimuhu, tak boleh zalim kepadanya, wala yakhdhuluhu, tidak boleh mengkhianati kepadanya, bihasbi mri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukup seorang itu berbuat satu kejahatan bila mana menghina merendahkan orang Islam yang lainnya. Hadza berkenaan dengan masalah bagaimana kita mengontrol dan mengawal persepsi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan bahaskan hadis-hadis berkenaan dengan jihad pada kelas yang akan datang, insyaallah fi khair wa afiyah. Ya, minggu depan masih ada lagi satu Jumat sebelum datang Ramadan, insyaallah. Masih ada lagi, khalas? Belum tahu lagi ya khair. Khalas, barakallahu fikum, insyaallah ada rezeki panjang umur saya wal afiyah. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum.